Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Preman kampung tega memeras pedagang di Jalan Marelan 4, Kota Medan sambil membawa palu. Rekonstruksi kasus pembunuhan satpam perkebunan yang tewas dibacok nyaris ricuh. Menyulap bunga telang menjadi sirup kaya manfaat bagi kesehatan tubuh. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Tiga tahun berbisnis hitam pil ekstasi, pasangan suami istri Rojali 49 tahun dan istrinya Molinda Airtonang 39 tahun kini kompak berakhir di sel tahanan. Pasangan suami istri ditangkap pada 4 Maret 2023 lalu saat akan menjual puluhan butir ekstasi ke tempat hiburan malam. Pasangan ini tercatat sebagai warga desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan saat melintasi Mapolsek Labuan Ruku. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 61 butir pil ekstasi, uang jutaan rupiah, telepon genggam, serta 1 unit sepeda motor. Tak terima dengan puluhan nelayan yang menyebutkan penyalur resmi bahan bakar minyak atau BBM solar kepada nelayan melakukan pungli, 3 orang perwakilan PT Anggita terlibat adu mulut dengan warga yang sebelumnya sudah berkumpul di depan tempat pengisian bahan bakar di Dusun 3, Desa Bakan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Pemilik perusahaan menyebutkan bahwa nelayan menuding pembagian solar tidak merata. Setiap nelayan yang mengambil bahan bakar dikenakan biaya jerigen sebesar Rp2.000 per jerigen. Pernyataan tersebut dianggap tidak benar. Pemilik perusahaan menganggap nelayan menyebarkan informasi palsu karena tidak bisa menunjukkan bukti. Didampingi sejumlah orang tua, 24 santri pesantren ini mendatangi Polsek Sosa, Kabupaten Padang Lawas pada 5 Maret lalu. Polisi baru meminta keterangan dari 10 orang saksi korban. Dari pemeriksaan korban, polisi akhirnya menangkap 2 tersangka, pengajar pondok pesantren masing-masing berinisial S 30 tahun dan MS 26 tahun. Keduanya ditangkap di kediamannya masing-masing. Dari pengakuan awal kedua tersangka, pencabulan terhadap para santri telah dilakukan sejak 2022 lalu. Modusnya, tersangka meminta tolong dipijat, namun saat dipijat, para korban malah dicium, dipeluk hingga diminta melakukan oral seks. Kasus ini terungkap pertama kali oleh salah seorang korban yang mengeluh kepada orang tuanya. Orang tua korban kemudian menghubungi para wali santri, meminta para orang tua lainnya menanyai anak mereka satu persatu. Terkumpul 24 santri yang mengaku mengalami pencabulan dengan modus yang sama. Satu unit mobil terbakar dan merambat ke rumah warga di kawasan Jalan Marelan Raya, lingkungan 1, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Banyak bahan mudah terbakar membuat api terus membesar ke teras rumah. Kejadian ini sempat membuat panik warga setempat dan mencoba mencari cara untuk memadamkan api sebelum akhirnya petugas pemadam kebakaran datang. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit pemadam kebakaran di pos Belawan diterjunkan. Kebakaran ini juga membuat nyaris rumah warga yang berada di dekatnya ikut terbakar. Tim Liputan melaporkan. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kota Pematang Siantar didorong untuk semakin tumbuh dan berkembang pesat. Berbagai cara dilakukan, diantaranya dengan adanya dialog antar pelaku usaha UMKM. Ratusan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM mengikuti sarasehan di Gedung Bank Indonesia Pematang Siantar pada Selasa lalu. Mereka mendapat pembekalan untuk meningkatkan penjualan dalam bisnis UMKM agar mempunyai daya saing di pasaran. Melalui peningkatan sumber daya manusia ini, UMKM Kota Pematang Siantar didorong lebih unggul dari UMKM di tingkat kabupaten kota di Sumatera Utara.
Tentunya harapan kami dengan adanya UMKM Talks ini, wawasan pengetahuan UMKM akan meningkat. Jadi yang tadinya mungkin nggak tahu cara memasarkan dengan cara digital, setelah kita bimbing mereka jadi bisa. Atau yang nggak tahu bagaimana mengajukan kredit kur, jadi paham. Karena kita telah ajarkan dengan mengundang perbankan. Jadi bagaimana kita meningkatkan capacity building atau kapasitas UMKM supaya bisa bersaing, supaya bisa lebih maju lagi dari kondisi sekarang. Hasil dari dialog atau sarasehan ini nantinya sesama pelaku usaha UMKM mampu bersinergi untuk semakin memajukan perekonomian Kota Pematang Siantar. Kita harus memberikan muatan dan itu sifatnya nggak bisa insidental. Dia harus tertata dan continuity. Jadi dia semacam kurikulum, dijadwalkan seterusnya. Karena bagi yang sudah dapat sekarang juga dia perlu great mind, mulai dari marketing masuk ke permodalan dari awal tadi, mulai dia bagaimana bergerak izinnya segala macam. Ini harus diberikan wawasan pengetahuan dan kepercayaan diri, memotivasi diri apa yang dihadapi, masalah apa yang dihadapi. Itulah yang sebenarnya yang kami bangun. Akhirnya kami mengkristal sepakat untuk membuat yang namanya launching UMKM. Pelaku usaha UMKM Kota Pematang Siantar selama kurun waktu 2 tahun nih telah tumbuh dan berkembang pesat. UMKM nantinya diharapkan menjadi tonggak perekonomian bagi warga Pematang Siantar. Yana Semara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Ratusan warga pesisir pantai di Desa Kuala Gebang, Kabupaten Langkat menggelar tradisi jamu laut. Tradisi ini sekaligus pesta berebut makanan antar warga desa setelah dilakukan pembacaan doa. Tradisi jamu laut ini sudah dilakukan warga Desa Kuala Gebang, Kecamatan Gebang sejak sesepuh desa menghuni desa ini puluhan tahun yang lalu. Tradisi ini digelar setiap tahun ketika memasuki akhir bulan Syahban dan menjelang bulan suci Ramadan. Tujuannya agar masyarakat desa terhindar dari mara bahaya. Desa Kuala Gebang merupakan salah satu desa yang berada tepat di tepian laut lepas Samudra Hindia yang berada di wilayah Kabupaten Langkat. Penduduk di Desa Kuala Gebang bermata pencaharian nelayan yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Pesta jamu laut sembari berzikir dan memohon doa kepada Sang Pencipta agar terhindar dari bahaya yang mengancam keselamatan diri dan keluarga, terutama saat mencari ikan di laut. Meneruskan leluhur kita, adat budaya. Saya hanya untuk menyambung dari leluhur saya yang sudah lama kita tinggalkan. Hanya untuk menjalankan. Semua itu kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon keselamatan kita dan rezeki jauhi bala dari kampung kita. Hanya itu. Setelah kita menyembelih kambing, sekralnya udah dikasih aba-aba kemudian supaya jangan ada masyarakat siapapun untuk beraktivitas sebatas desa kita. Selebih itu terserah. Kalau ada keluar boleh, tapi jangan keluar masuk. Kalau masuk, masuk aja. Kalau keluar, keluar aja. Itu aja. Makan berjemaah, sisa dari makanan tolong jangan dibawa pulang. Kalau yang masih untung bagus, silakan bawa pulang. Supaya jangan kita mengadakan mubazir. Usai tradisi jamu laut, ratusan masyarakat desa menggelar makan bersama dan tidak boleh dibawa pulang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Jika selama ini bunga telang hanya menjadi bunga hiasan karena memiliki warna yang terang dan indah, namun ternyata bunga yang memiliki nama latin Clitoria ternate memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Bunga berwarna biru keunguan ini selain banyak dimanfaatkan untuk campuran kosmetik dan perwarna makanan, ternyata juga bisa diolah menjadi sirup minuman yang memiliki banyak manfaat. Tumbuh liar di berbagai tempat, tanaman ini masuk dalam kategori tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan rumah atau tepi hutan. Pertumbuhan bunga telang kerap membuat orang ragu untuk mengonsumsinya. Padahal tanaman ini dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang nikmat dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Rahmayeti, seorang ibu rumah tangga di Kota Medan, dari 2 tahun lalu ia mulai mengolah bunga telang untuk menjadi sirup minuman segar yang menyehatkan. Memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya, dirinya membudidayakan bunga telang. Bunga tersebut tumbuh indah dan menjalar hingga ke tembok rumahnya. Dalam pengelolaan sirup ini, bahan yang digunakan tidaklah hanya bunga telang saja.
melainkan dicampur dengan jeruk kasturi yang terlebih dahulu diperas dan dimasak dalam satu wadah. Kemudian dikemas dalam botol minuman sirup. Hingga kini kreasinya sudah mulai dikenal orang dan memiliki banyak peminat sirup telang. Sirup bunga telang dihargai Rp60.000 per botol. Pelan-pelan satu waktu di Lebaran, saya nggak kepengen lagi menghidangkan minuman sirup ke tamu-tamu saya. Sirup yang saya beli, saya coba bunga telang yang dicampur dengan jeruk kasturi tadi menjadi satu sirup. Karena selama ini baru diolah seperti biasa aja, hanya direndam bunga telangnya, ditambahkan jeruk kasturinya. Kalau sudah mau buat seperti itu kan harus dibentuk dalam sirup. Akhirnya bereksperimen membuat sirup bunga telang dengan tambahan jeruk kasturi. Waktu itu masih belum dapat resep yang pas, tapi tetap kita buat dan ternyata itu enak. Pelan-pelan saya cari, saya coba lagi hingga mendapatkan satu formula yang pas. Tidak hanya dalam bentuk sirup, Rahmayeti dibantu anak laki-lakinya juga mengkreasikan sirup bunga telang menjadi minuman kekinian di kafe miliknya. Tempat ini terdapat beberapa menu minuman dengan campuran sirup telang, salah satunya kopi telang. Kombinasi antara sirup telang dan bubuk kopi terbukti menghasilkan rasa yang spesial di kalangan pecinta kopi. Ya, selaku saya pencinta kopi, saya biasanya minum itu kopi yang espresso atau sangat espresso, double ataupun single. Tapi setelah saya mencoba ini, saya lihat combine-nya tuh luar biasa. Ada bunga kelangnya dan kopi, dan terasa lebih segar dipadu dengan esnya. Jadi sangat menikmati sekali ketika kita lagi nongkrong-nongkrong nih, lebih segar lah. Pandemi COVID-19 justru menjadi berkah tersendiri bagi Rahmayeti dalam memperkenalkan sirup bunga telang kepada masyarakat. Bunga telang yang umumnya hidup di sembarang tempat, namun jika dikreasikan dengan baik, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, juga berpeluang menjadi sumber penghasil pundi-pundi rupiah. Sirup bunga telang ini dapat bermanfaat untuk mengontrol gula darah, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan kulit dan rambut, serta masih banyak manfaat lainnya untuk kesehatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.